Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat malam sahabat Tafko dimanapun Anda berada. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu yang alim. Billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Masya Allah, selamat berjumpa lagi bersama kami tim Tafko ya. Wah, sudah 1 tahun nih kita nggak bertemu ya, karena terakhir Nafko tuh kita 2024 dan ketemu lagi 2025, Masya Allah. Baik, sahabat Tafko, bertemu dengan batch 15. Kali ini kita punya 4 seri ya. Wah, udah dibocorin duluan nih. Nah, di batch 15 ini kita mengusung tema Kilas Tafko lebih dekat semakin memikat. Masya Allah, lebih dekat tentunya ya. Lebih dekat dengan siapa nih? Oh, nanti kita bocorin ya. Kali ini Selasa, malam Rabu. Nah, tentunya seperti biasa saya tidak sendiri ya, ditemani oleh salah satu narasumber kita. Siapakah beliau? Nah, pada judul malam ini kami menyuguhkan dari konsistensi menjadi inspirasi. Wah, ini ada keterkaitan nih dari kilas tafkonya, kemudian konsistensi dan inspirasi. Ya, baik, tidak berlama-lama, saya tidak sendiri, seperti saya tadi bilang ya, bahwa malam ini kita ketemu dengan leader dan founder Tafko. Siapa beliau? Jeng jeng jeng. Silahkan masuk ke frame. Iya, Umi Maunah ya, insya Allah sudah mengenal semuanya ya dengan Umi Maunah ini. Iya, tentunya tidak berlama-lama. Yuk kita sapa. Assalamualaikum Umi Maunah. Waalaikumsalam, Mbak Devi, sehat? Ya, Alhamdulillah sehat. Gimana Umi sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih ya sudah memprioritaskan Tafko nih, karena ada kabar Umi ini sedang ada kegiatan juga ya malam ini. Tapi terima kasih sudah hadir di sini bersama sahabat Tafko semua. Umi, mau ada kata opening dulu, boleh? Silahkan. Oke, terima kasih Mbak Devi. Alhamdulillah ketemu lagi. Ini sebetulnya aku tuh hari ini mau ngobrol ya. Makanya dijadwalkan ngikutin hostnya mau jadwalnya kapan, live-nya. Tapi ternyata ada trouble di YouTube-nya sayang sekali ya. Atau mungkin minta bantuan untuk share link Zoom-nya aja teh di itu teh di Gimana? apa WA grup peserta kali. Nanti pada Oke, masuk ke oke. sini nggak apa-apa. Kita ngobrol. Boleh, boleh. Soalnya Sebentar kalau ya. di record tuh jadi kayak nggak bisa ngobrol gitu. Nggak apa Iya, iya sambil benar. jalan ya. Ini aku Iya, pakai iya. HP soalnya. Oke deh, Bismillah sambil dilanjut. Iya, sebentar. Eh gimana ya? Bismillah, mangga, barangkali. Gimana aku suka. Tolong dibantu deh sama tim ya. Aku udah ituin ke Tafko, ke grup Tafko ya. Aduh, Siap. udah lama nggak nge-host jadi deg-degan juga nih Umi. Umi baik. Umi terima kasih kehadirannya di sini. Jadi untuk batch 15 ini sepertinya kita akan punya waktu 30 menit ke depan. Tapi kalaupun kurang karena tadi ada trouble dan lain sebagainya, mohon maaf ya. Oke. Untuk yang pertama, Umi, dari judulnya kan, kita semakin dekat di sini. Nah, mungkin saya sebagai host ya menginginkan lebih dekat ke dalamnya dulu ya, dari mulai dari founder, kemudian leader dan tim Tafko nantinya. Nah, untuk pertanyaan khusus ini, tentunya untuk founder Tafko. Boleh diceritakan strong why-nya dapat kata Tafko, dapat nama Tafko, kemudian berdirinya Tafko ini boleh diceritakan nih? Dapat nama Tafko. Dapat Iya. nama Tafko itu sebetulnya sederhana ya. Itu kan artinya Tahfidz for Kids online ya. Mm. Karena Tapi memang dari keidean awal itu keidean keidean dapatnya nyambung nyambungin gitu. Kok bisa jadi gitu? waktu itu tuh mikirnya gimana caranya kan waktu itu mau masuk Bunda Salihah ya baru selesai Bunda Produktif di Institut Ibu Profesional. Di Bunda Mm. Produktifnya kan aku dari Bunda Cekatan, Bunda Produktif tuh linear. Garis benang merahnya itu apa namanya Tahfidz for Kids. Jadi ketika Mm-mm.
digabungin dengan kelompok-kelompok lain gitu tuh di Bunda Produktif juga aku tetap di jalur tahfidz for kids itu. Nah, ketika lulus dari Bunda Produktif itu jadi kayak keidean untuk apalagi ya aku ngapain kan nunggu ke Bunda Salihah lumayan ada jeda tuh. Nah, itu udah nggak sabar gitu. Jadi kayak kita ngapain ya gitu. Nah, waktu itu situasiku yang menjadi kepengenan saat itu adalah gimana caranya meluaskan dampak. Biar apa yang sudah dipelajari di perkuliahan itu betul-betul bisa langsung dilaksanakan, tidak untuk ilmu yang didokumentasikan gitu. Nah, waktu itu yang ada di depan mata itu kan aktivitas selain aktivitas publik dan domestik, ngurusin anak-anak TPQ kan yang depan rumah. Anak-anak itu kan segitu-segitu aja ya, karena kan jangkauannya kan sebelah rumah kan. Kalau lulus udah gitu kan, jangkauannya itu situ-situ aja. Aku mikir ini ada nggak sih cara supaya bisa lebih luas gitu. Dan ternyata waktu itu pas lagi mikirin itu ngobrol sama suami ngobrol itu belum ketemu tuh mau ngapain gitu. Ternyata ada temanku anak sastra Arab UI, dia itu tadinya sempat apa namanya ke luar kan ke luar negeri, kemudian dia balik ke Indonesia, lama lah kita nggak kontak. Kemudian beliau tuh entah bagaimana yang atau awalnya tuh apa aku nggak inget. Tapi beliau tuh WA aku dan bilang mau nah ayo dong ngajarin online anakku gitu. Nah itu tuh yang nah itu dari Jakarta ya. Kemudian bareng nggak lama kemudian juga ada teman lagi dulu pernah pernah apa berkegiatan bareng dia dari salah satu kota di Jawa Barat. Itu beliau, Mbak, kamu nggak terima kelas online ya? Aku mau privatin anakku. Aku bilang enggak. Kayaknya ngebayanginnya juga udah ribet gitu ya waktunya apa segala macam enggak gitu. Nah itu udah beberapa kali tuh ada yang minta-minta kayak gitu di waktu yang lumayan berdekatan. Akhirnya saya ngobrol sama suami, kemudian kata suami, mau coba di onlinein aja ta gitu. Ya udahlah dicoba gitu. Terus namanya apa? Ya udah tahfidz online. Ya udah Tafko akhirnya. Itu jadi kita nggak ada filosofi yang harusnya dikasih nama yang cakep gitu kan ya apa gitu. Jadi waktu itu namanya tahfidz online untuk anak-anak semua bisa masuk gitu. Yang sifatnya inklusif. Jadilah Tafko. Tuh. Iya, Masya Allah. Dari yang keidean langsung deh. Cakep sih, cakep namanya. Apa mudah diingat gitu ya. Tafko. Oh, oh, Taf- online gitu. Oke. Oke, oke, Nama Umi. nama Tadi nama udah panjangnya Tafko gitu ya. Tafko. Kalau panjangnya di belakang, kalau di depan Tafko gitu ya. Oke. Ih, garing banget ya. Oke. Padahal hujan di sini. Oke, Umi. Nah, tadi kita udah, oh berarti dari Bunda Sayang tadi ya, kemudian ada Bukan korelasinya Bunda berarti. sayang, Bunda Eh, cekatan sama Bunda apa? Bunda Oh produktif. iya, Bunda. Bunda Heeh, cekatan sama Bunda Bunda produktif. Cekatan sama Bunda Produktif. Itu tuh bagian dari ibu profesional gitu ya. Soalnya banyak juga yang Betul. nanya sih ke saya. Ini tuh dari mana sih, kemana gitu ya ngelingnya atau dan lain sebagainya. Nah, begitu ya. Jadi sahabat Tafko. Mm-mm. Oke, selanjutnya udah dapet tuh namanya gitu, Tafko. Nah, akhirnya keidan sekarang kan udah dilihat ya tim Tafko gitu. Tim itu kan berarti kan lebih dari satu nih. Nah, gimana tuh? Mm-mm. Sang ide ke situ, Mi. Jadi pas itu ya, udah jalan nih Tafkonya nih, udah satu batch jalan. Nah, aku nggak ngiklan, maksudnya nggak ngiklan di medsos yang lain selain WA. Kemudian aku iklanin di WA, ada yang mau ikut nggak nih? Aku targetnya 10 anak dulu ya, namanya orang baru mau nyoba kan, nggak tahu nanti gimana kan. Aku taruh di WA, ada tuh temenku satu co-hosting di Bunda Produktif itu, yang leaderku, Mbak Restu, halo Mbak Restu barangkali nonton ya. Itu beliau tuh dengan sangat baiknya ngiklanin apa yang jadi status WA aku itu. Beliau beliau repost gitu di statusnya beliau dan teman-teman beliau banyak yang daftar. Akhirnya nggak nyampe lama langsung 21 pendaftar aku langsung tutup. Aku langsung buru-buru tutup tuh karena targetnya 10. Ternyata langsung 21 di batch pertama itu. Nah, itu masih masih kerjain sendiri tuh, belum ada orang-orang lah gitu. Nah, udah selesai batch satu, baru tuh aku kasih tahu di Facebook tuh bahwa alhamdulillah nih udah selesai batch satu. Ternyata banyak yang japri, mau dong kalau ada lagi gitu. Nah, ketika batch 2 dibuka, yang targetnya targetnya maksudnya samain aja deh 20 gitu. Ternyata yang daftar dalam satu hari itu ada 40. Langsung aku tutup juga. 40 lebih sedikit waktu itu. Langsung aku tutup juga, takut kalau kebanyakan kan takut nggak kepegang karena masih sendirian. Tutup. Terus pas aku di batch 2 itu Bunda Salihah masuk mulai kan, apa namanya mulai menanyakan apa sih problem statement kita gitu.
Kita tuh mau jadi bagian dari solusi dengan cara apa, intinya gitu ya. Jadi apa masalah di sekeliling kita yang mau kita selesaikan. Aku sih mulai dari diri sendiri dulu. Posisiku saat itu aku lagi punya kendala di, ya aku pengen terusin Tafko ini tapi aku nggak punya tim dan aku nggak punya apa ya perangkat yang lebih bagus gitu. Kalau mau diterusin bisa, aku sendirian bisa. Tapi ya begini aja terus gitu. Maksudku kalau dia pengen gede, kalau dia pengen lebih meluas, maka harus ada timnya gitu. Jadi berkembang banyak, berkembang pesat. Kemudian kita juga punya support system. Jadi kalau sendirian kan kadang kalau udah kita udah capek istirahat ya udah istirahat, nggak ada yang gangguin kan, nggak ada yang jangan dong istirahat gitu misalnya gitu, nggak ada yang nasehatin juga. Kalau bareng-bareng kan nggak bisa kita istirahat sendiri gitu kan, harus ada keputusan tim gitu. Terus nggak bisa semena-mena juga kalau mau ngapa-ngapain gitu. Pokoknya lebih sehat kalau ada tim itu lebih sehat. Jadi bisa watawasau bil haq watawasau bis sabr gitu. Nah, akhirnya aku bawalah itu masalah itu menjadi masalahku di Bunda Salihah, di kelas Bunda Salihah Institut Ibu Profesional. Kemudian di kelas Bunda Salihah tuh sama Bu Septi tuh diajarin untuk apa namanya, gimana sih nge-breakdown masalah tadi untuk menjadi poin-poin yang bisa kita selesaikan. Kemudian gimana caranya kalau kita butuh tim, ayo kampanye gitu. Nah, aku kampanye dong, kampanye di WA Group. Nah, di WA Group kampanye, langsung beberapa orang berdatangan. Alhamdulillah. Kemudian taruh di Facebook, hari itu ditaruh di Facebook, hari itu tutup. Dan masih banyak yang mau, tapi aku nggak berani banyak-banyak dulu, karena ngelola orang banyak tuh keder ya. Maksudnya apalagi yang kita misalnya baru kenal gitu. Itu bingung. Maksudnya khawatir ada yang, karena ilmunya aku juga masih belum banyak gitu. Jadi aku mikirnya ya udah yang penting cukup dulu gitu. Waktu itu aku batasi 10 orang sih. Dan alhamdulillah udah langsung tutup. Dan ternyata ketika dilihat-lihat lagi teh ya, itu hampir semua tim yang masuk itu punya irisan di masa lalu. Kayak Teh Devi senior aku kan di pondok ya, senior beberapa tahun lah ya. Jangan bilang senior sama dengan tuir ya. Hmm. Nggak, aku bilang senior kan, ini penghormatan kepada senior loh, itu kan ya. Terus kayak ibu nih yang sekarang lagi mengoperatori kita itu bintang di kampus lah zaman aku itu di komunitas kita tuh kenal tuh di Makarawi ya, ya bun ya. Akunya yang pendiam gitu kan, diem kalem nggak ada suaranya, beliau yang masya Allah gitu. Lalu kita beririsan di situ. Kemudian kayak Konita, Mbak Risa itu teman-teman di pondok yang lama kita tidak kontak, lama kita tidak berinteraksi banyak, tiba-tiba dipertemukan di sini. Mbak Ita itu teman satu kohosingku di Bunda Produktif di Hersakit Sekulum. Nah, yang justru yang baru kenal itu Mbak Nikma, Mbak Dewi, dan Mbak Ninit. Nah, itu sesama ibu pembaharu. Aku nggak ngerti. Ibu pembaharu itu kan harusnya semua jadi leader ya. Tapi dibolehkan untuk jadi member. Beliau bertiga itu dengan sangat tawaduk berkenan gitu untuk ya udah Mbak Mauna yang jadi leader gitu. Posisinya seperti itu. Padahal beliau punya kans untuk membuat tim sendiri gitu saat itu karena memang beliau kita sama-sama ibu pembaharu, aku Mbak Ninit, Mbak Dewi dan Mbak Nikmah. Ya, Masya Allah gitu mereka dengan sangat humble-nya udah Mbak Mauna yang jadi leader Bismillah. Tapi kita mulai dari Tafko nggak apa-apa gitu katanya. Pokoknya aku ikut katanya waktu itu. Ya udah Bismillah akhirnya jalan. Dan seperti inilah tim kita, alhamdulillah. Ada satu Masya yang Allah, waktu awal-awal, tabarakallah. ada satu Ah, awal-awal tuh ada namanya Mbak Gita ya. Ketika aku pertama kali ngiklan, Mbak Gita barangkali nonton, nanti aku kirim link ini ke Mbak Gita ya. Itu Mbak Gita tuh yang asal kenal awalnya yang bilang aku mau bantuin gitu. Oke, bantulah itu Mbak Gita masuk gitu. Nah, ketika satu batch berjalan, Mbak Gita kurang sehat, akhirnya mundur. Tapi sampai hari ini, beliau tuh yang pokoknya kalau butuh bantuan colek aku gitu. Sampai hari ini, karena beliau Masya Allah ya anak IT kayak gitu. Masya Allah Gitu. perjalanannya ya. Jadi intinya waktu batch 1 sama 2 itu Umi masih sendiri ya. Pas batch Betul. 3, ya, pas Pas batch batch 3 3 sudah ada sampai tim. 15, iya, batch 3 sampai 15 itu sudah tim, udah jadi tim. Iya, Masya Allah tentunya ya kalau dilihat kan setiap batch itu kita kadang-kadang apa ya kalau nggak salah setengah bulan kita preparation ya. Habis gitu buka pembukaan kemudian dan begitu ya. Berarti sekitar iya, 1,5 bulan kan gitu sampai akhir gitu sampai penutupan.
udah sampai batch 15. Tentunya Oh iya, aku eh, inget. ad, Aku inget eh, deh. Yang pas batch 2 tuh aku dibantu sama Mbak Ita pas nge-hostin Zoom. Jadi beliau tuh kan waktu aku yang batch 1 oh, selesai kan aku info di medsos ya. Nah, beliau kan jadi tahu aku ada aktivitas ini. Nah, itu beliau tuh langsung japri, Mbak Mauna aku mau bantuin. Aku nggak jadi timnya dulu, tapi aku mau bantuin karena aku pengen ngeliatin dulu kayak apa kerjanya kan. Kan dia belum ada bayangan kan kayak apa programnya. Nah itu beliau yang bantu nge-zoom, nge-hostin Zoom. Jadi selama batch 2 itu beliau yang bantu pinjem Zoom Pro-nya, beliau yang ngurus semuanya, Masya Allah. Masya Allah. Itu Mbak Ita itu. Jadi nggak murni aku sendiri yang batch 2 itu loh Kak. Masya Allah, iya iya. Nah, kalau lihat perjalanan udah sampai batch 15, tentu ada tantangan ya, Umi. Baik itu dari bagaimana menyatukan pemikiran antar tim ataupun tantangan dari santrinya sendiri. Nih, boleh cerita, Mi? Yang kalau dari santri banyak ya dari santri dulu ya itu memang kita ngadepin anak-anak ya yang dihadapin makhluk hidup bukan dokumen. Kalau aku kan di kantor yang dihadapin dokumen. Kalau salah tinggal direvisi gitu kan. Kalau anak-anak kan nggak bisa gitu. Makanya setiap akhir pembelajaran kita usahakan maaf lahir batinnya kalau ada yang kurang berkenan dari ustazah semua, dari umi dan ustazah semua gitu. Salah satunya supaya nggak ada hal-hal yang bekas yang buruk gitu. Tapi insya Allah sih kita ikhtiarkan untuk Tafko ini ramah anak gitu. Itu sih yang ini. Cuma kan anak kan karakternya beda-beda. A yang cocok untuk Fulan belum tentu cocok juga untuk Fulan yang lain gitu kan. B yang cocok untuk Fulan belum tentu juga cocok untuk yang lain. Kadang-kadang kan gitu. Tapi kita punya standar minimumnya itu insya Allah kegiatan ini ramah anak gitu. Tidak ada misalnya olok-olok, tidak ada bentak-bentak gitu yang hal-hal yang bikin mereka tuh takut lah gitu untuk ngaji gitu. Pokoknya intinya kita punya misi yang sama bahwa tujuan kita mengadakan takwa adalah supaya anak-anak mulai punya kecintaan sama Al-Quran sejak mereka kecil. Mereka akan punya kenangan indah di masa depan bahwa dulu aku pernah ikut loh kelas online ngapalin yang kayak gampang banget gitu. Yang ngapalinnya tuh satu pertemuan tuh cuma 2 ayat, 3 ayat gitu. Tapi kita jadi kerasa bahwa kita tuh sedang berproses gitu. Ya buktinya aja kan dari batch 1 sampai sekarang 15 kan hatam dong ya insya Allah bentar lagi gitu. Ya kan 3 tahun. Orang kan pikirnya ngapain ngapalin 3 tahun. Tapi kan nyantai nggak berasa ngapalin yang gimana-gimana. Yang kamu harus dipukul kalau nggak bisa gitu kan nggak ada. Santai banget gitu. Udah gitu bonusnya temennya banyak gitu. Maksudku yang mudah-mudahan itu yang akan kena ke anak-anak. Kalau tantangan yang gimana-gimana sih enggak sih. Paling sinyal kayak gitu aja itu wajar ya. Kalau yang personal sampai psikologis hampir nggak ada sih, alhamdulillah dan jangan pernah ada. Mudah-mudahan ada yang enak-enak aja, Bismillah. Ini me time kita kalau Tafko itu. Kalau tadi kan tantangan dari santri ya, Sekarang tantangan dari tim gitu. Tantangan Gimana tim tuh nih? time management. Waduh, aku tuh punya tim, Masya Allah ya. Orang-orang yang Allah berikan, apa ya, Allah berikan amanah yang luar biasa. Jadi waktunya, ini aja nih live sekarang nih kan, Masya Allah. Dirimu ada di mobil lagi perjalanan. Aku juga ada Zoom lagi di sebelah. Yang jadi operator ya masih di jalan pulang dari rapat. Ya kan, Masya Allah. Jadi bukan sesuatu yang kita nganggur, kemudian kita bikin sesuatu gitu, bukan gitu. Tapi ini memang mudah-mudahan ini nilai jihadnya mudah-mudahan di situ ya. Karena uh, kita bersungguh-sungguh mengupayakan agar waktu yang kita lakukan tidak digunakan untuk hal-hal yang duniawi semata gitu. Kita usahakan itu. Kan kalau nggak ada tantangannya, nilai jihadnya di mana gitu kan. Ya mudah-mudahan tantangan time management ini menjadi nilai nilai jihad kita, nilai kesungguhan kita di mata Allah. Amin. Time management aja sih kalau teman-teman. Karena kalau tim Tafko tuh kayak misalnya aku nih udah mulai bete ngomong gitu di grup kayak gitu-gitu udah mulai nggak nyambung kita tinggal japri insya Allah clear karena udah apal kan karakter masing-masing gitu nggak terlalu yang dibikin gimana gitu Teh Devi nih nggak nyambung misalnya nih aku ngomong miskom mulu ya tinggal telepon gitu nggak ini jadi nggak Alhamdulillah dan jangan sampai ada masalah yang gimana-gimana paling nomor satu time management aja sih sama teman-teman kayak gitu. Iya, iya, betul. Time management karena memang dari berbagai profesi kan kitanya ya. Kemudian ya ya macam-macam lah, tapi tetap kayaknya sa- satu sih sebenarnya satu tujuan kan. Kalau udah satu Satu tujuan ya tujuan. Betul, Bismillah betul. gitu.
Ada satu lagi nih yang cerita lucu terkait ini ya. Jadi ada temanku Boleh, boleh. Japri, Mama Una aku loh, Japri aku loh mau pesen Zoom gitu kan. Tapi aku udah Japri, tapi aku udah Japri tapi belum dibalas. Mbak Japrinya kapan? 5 menit yang lalu. Aku bilang ya sabar. Maksudnya 5 menit yang lalu sabar. Mbak tahu nggak admin Zoom kami itu dosen vokasi UI. Aku bilang baru 5 menit yang lalu belum apa-apa gitu. 3 jam yang lalu juga belum apa-apa gitu. Ternyata dia butuhnya saat itu juga, minjem di kita saat itu juga gitu. Ya nggak bisa. Beliau punya, admin kami punya standar sendiri yang sudah kami sepakati dan silakan diikuti gitu. Ya artinya hal-hal seperti itu tuh jadi tantangan karena mereka taunya biasanya yang namanya admin ya standby gitu kan. Kan kita nggak gitu gitu. Kita nggak gitu. Artinya kita punya SOP dan kita akan memenangkan SOP yang sudah kita buat gitu. Kita tidak akan memenangkan, kita tidak akan apa ya ibaratnya mengorbankan tim untuk hal-hal yang hanya demi citraan misalnya atau yang lain-lainnya. Insya Allah kita Oh, dahulukan tim kita. iya. Masya Allah, semakin seru nih Umi nih. Kita nanti punya 15 menit lagi ya Umi ya. Tadi 30 menit. Berkaitan dengan time management nih, timing nih. Yang dirasakan di tim itu memang eh, kalau sudah waktunya, go gitu. Apapun trouble seperti malam ini, ya pokoknya go gitu. Apapun gitu. Dan alhamdulillahnya ya, Bismillah semuanya gitu. Iya, oke. Oke, Umi. Selanjutnya nih, tadi udah tantangan dari apa santrinya, kemudian dari timnya ya. Nah, eh, kebetulan ini di record ya. Jadi nanti kalau dan sampai saat ini belum ada yang ikut gabung juga di sini, tapi nanti barangkali ada pertanyaan dan selanjutnya boleh komen ya untuk sahabat Tafwa semuanya. Oke. Ini Dan kayaknya insya Allah linknya dijawab nggak ya Umi di-share. ya. Ini linknya nggak di-share di grup deh. Nggak apa-apa, Hah? udah nanti aja pas ini. Pas di YouTube Oh, aja. oh gitu ya. Soalnya kan emang ini konsepnya Ah, taruh ah, di ah. YouTube tuh kan. Aku baca di itu juga betul Mm-mm. tuh. Ada yang nanyain kok belum ini belum muncul gitu. Karena memang trouble Terus kayak gini kan ini ya kita nggak iya duga iya. gitu. Gak apa-apa Mm, nanti mm, di mm, mm. YouTube aja atau Nah, di grup. jadi sahabat Tafko, jadi sahabat Tafko biasanya kan yang nonton bisa jadi bukan hanya wali santrinya aja ya, sahabat Tafko dimanapun gitu. Jadi boleh banget nanti kasih jempol, di share, kemudian kasih komen pertanyaan, insya Allah nanti dijawab ya Umi ya. Bisa di grup Eh, kalau itu ya. wali santri dan bisa juga nanti di kolom komentar. Baik, Oke, insya selanjutnya Allah. Umi, Oke. semakin seru nih. Nih tadi tantangannya udah dari tim ya. Aku pengen tahu juga nih tantangan. Hmm. Menurutku ini tantangan ya Mi ya. Karena Tafid for Kids online. Orang kalau Tafid gitu, wah 30 juz, bukan 30 juz. Maksudnya, wah juz 30 anakku bakal hafal nih gitu. Gimana caranya nih? Kira-kira nih Mi, kira-kira ya kalau kita mensyiarkan apa sih kata kunci, clue-nya dan yang membedakan antara Tafid di Tafko ini dengan tafid-tafid yang lain? Nah, gimana Mi? Kalau Tafko itu clue-nya ngafalin itu semudah bermain, semenyenangkan itu. Ngafalin itu segampang itu gitu. Jadi pokoknya anak-anak akan tahu kalau menghafal itu bukan tentang cepet-cepetan, bukan tentang siapa yang lebih duluan hafal, tapi tentang siapa yang bertahan sampai akhir, tentang siapa yang menjaga komitmennya sampai akhir, tentang siapa yang memaknai setiap pertemuan bahwa ya udah sih kalau bisa bisa Bismillah baca, kalau belum bisa santai nanti dilancarin di rumah sama ayah bunda. Jadi Tafuko itu kalau ibarat playground ini playground yang paling ramah anak, insya Allah yang ramah anak lah. Jangan paling kan belum tentu ya yang lain kan bisa jadi ada juga yang lebih gitu. Tapi kami insya Allah mengikhtiarkan tujuan Tafuko itu satu membuat anak-anak merasa bahwa menghafal itu semudah itu gitu. Bahwa menghafal itu segampang itu, semenyenangkan itu. Itu yang membedakan kita dengan yang lain. Jadi nggak ada misalnya berapa jus, berapa lama gitu. Atau kalau nggak hafal panik gitu. Terus nggak usah pusing, tenang aja. Itu yang membedakan. Tapi bukan berarti nggak berkualitas Iya. loh ya. Nggak pakai target begitu nggak berkualitas. Karena target kita di prosesnya. Proses jangka panjangnya. Kita punya keyakinan bahwa menghafal Al-Quran itu proyek seumur hidup. Itu garis bawahin.
Jadi nggak cepet-cepetan. Iya. Jadi dari menyenangkan itu memang jadi memorable ya buat anak-anak. Nah, salah satunya mungkin Memorable. dari menyenangkan itu bisa di breakdown dari tekniknya kan, apa, sambil bermain, bawa mainan, kemudian Umi tuh kalau tidak salah ada teknik yang gimana tuh Mi? Apa namanya ya? Saya suka Dulu merhatiin tuh. Masih ingat? dulu awal-awal aku pakai metode 51-3-3-1. Itu bikin sendiri loh ya, metode itu. Pokoknya dan sekarang tuh nggak berpatokan pada itu, tapi intinya merujuk ke sana. Satu hal yang pasti dengan metode yang kita pakai itu, yang paling capek itu gurunya. Karena yang paling banyak baca gurunya, bukan anaknya. Kalau yang lain kan guru tuh pendamping ya. Kalau ini guru tuh betul-betul ya pendamping ya pemandu ya teman gitu. Teman belajarnya gitu. Kalau cuma nggak sekedar nemenin dia doang gitu, tapi betul-betul ngedampingin, bantu dia jadi fasilitator dia. Jadi per kata tuh dipandu. Jadi anak yang belum bisa baca Quran pun tetap bisa hafal. Karena setiap satu kata tuh dibacakan per kata, per kata, per kata gitu. Kenapa yang capek gurunya? Dan itu kita sadari betul bahwa ini nanti yang capek adalah gurunya, gitu kita sadari betul. Bukan bukan sebagai merasa berjasa bukan, tapi justru sebagai rasa syukur gitu. Kita masih dikasih kesempatan untuk itu tilawah Quran itu dengan kita membacakan ke anak-anak itu. Nggak semua orang punya rezeki untuk bisa membacakan ayat berulang-ulang yang satu hurufnya itu 10 pahala. Nah, itu kalau menurut aku itu privilege ya buat kita dan itu rezeki buat kita. Di situ juga nilai jihadnya. Ketika capek, ketika suara habis itu asli energinya tuh nggak bisa dibeli. Senengnya itu nggak bisa dibeli di situ. Dan saya berharap sih kenapa anak-anak di Tafko itu harus didampingi, orang tuanya ada, biar orang tuanya juga ngerasain energi itu gitu. Jadi ketika orang tuanya ngedampingin anaknya, orang tuanya yang ngulang-ngulang, jangan anaknya suruh ngulang terus, anaknya kecapean nanti males bacanya. Orang tuanya yang ngulang, anaknya suruh dengarkan, nanti kalau udah beberapa kali kelihatan anaknya kayaknya udah mulai bisa nih, suruh baca baru. Karena anak tuh ketika baca dan dia nggak bisa, dia tuh kayak agak gitu nggak bisa-bisa gitu kan. Tapi kalau diulang-ulang sama orang tuanya, anaknya jangan baca dulu, anak semakin dilarang semakin pengen baca, gitu kan. Nah, itu pakai trik psikologis kayak gitu, gitu. Dan nanti ke orang tuanya juga orang tuanya jadi ngulang-ngulang bacaan, orang tuanya bonusnya bisa hafal juga. Hafal dan mungkin orang tuanya. Betul, betul. Nah, ini juga menurutku ya, ini salah satu yang membedakan juga Umi. Karena gini, kan online gitu. Kalau bimbel dan yang lainnya, kalau udah depan anak udah depan ke laptop gitu ya, udah masuk Zoom sama gurunya ya udah ditinggal gitu. Tapi berbeda dengan ini, berbeda dengan Tafko gitu. Malah diharapkan orang tuanya juga ada di pinggirnya dengan harapan bisa apa ngaji bareng gitu ya sama orang tuanya gitu. Mm-mm. Betul. Sebab Dan kita image tuh betul, gimana dan gimana kita Mi? tuh ibarat kelas tuh jadi kayak kelas yang CCTV-nya tuh langsung dilihat sama orang tua gitu. Dan Mm-mm, kita dengan mm-mm. sadar melakukan itu gitu. Kalau ada hal-hal buruk dari kita, orang tua bisa lihat dan silahkan bisa memberi masukan. Kalau ada hal baik, silahkan diambil dan semoga pahalanya kita juga kebagian gitu. Karena kita bawa ini kalamullah ya, bukan yang cuma buat gaya-gayaan misalnya. Gitu. Mm-mm, mm-mm. Iya, baik Umi. Masya Allah. Ini kita beberapa menit lagi, padahal masih banyak nih yang pengen diulik dan mungkin nanti bisa Santai di aja kak, santai aja, santai aja. santai aja. Sok Oh, apa sok heeh. silakan. Pertanyaan yang Oke. kau siapkan, aku siap menjawabnya. Tadinya aku kan karena mau live nih, nunggu pertanyaan biasanya Oke, Iya, tapi iya. Oke, oke, oke. eh, Lanjut, 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 eh, lanjut. ya, ya. Lanjut ya, Mia. Tadi kan kita udah Lanjut. bahas latar belakang, kemudian ya strong why ya, kemudian tantangan. Nah, sekarang kita past, present, future ya. Nah, kita ke future nih. Sudah sampai ke batch 15. Tentu perjalanannya kan hampir 3 tahun tadi ya. Nah, Mm-mm. tapi kita kan menginginkan pastinya ya, apalagi dari Mm-mm. foundernya ya, langgeng 5-10 tahun ke depan Tafko Amin, ini amin. masih ada gitu. Nah, kira-kira kalau di apa ya, harapan harapan Umi gitu, apa 5-10 tahun ke depan boleh dong futuristik ya Mi ya untuk Tafko ini Iya, gitu. iya, Dan iya. kira-kira apa sih yang dalam bayangan Umi? Apakah kita nanti kan semakin menuir ya Mi ya gitu. Nah, bagaimana tuh? Kita.
Kita. Iya, 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 kita pasti akan menua. Iya, harapan aku sih Tafko ini terus ada ya. Jadi ketika kita sudah regenerasi pun, ya Tafko itu tetap ada gitu. Yang megang adalah anak-anak kita. Nanti anak-anak kita yang berjejaring gitu. Harapannya seperti itu. Anak-anak itu kan bisa anak biologis, bisa anak ideologis ya. Pokoknya Tafko diteruskan dalam konteks mereka nanti. Kan nanti di zamannya mereka itu udah pasti akan berbeda dengan zaman kita yang hari ini kan. Jadi eh, seiring perkembangan zaman, bagaimanapun bentukannya nanti, Tafko itu tetap ada gitu. Harapanku seperti itu. Bagaimanapun canggihnya nanti, Tafko itu tetap ada. Kalaupun misalnya, karena kan ini 30 juz ya Al-Quran itu kan. Juz 30 udah selesai, naiklah ke juz 29, ke juz 28, atau mau dari juz 1 juga hayo. Udah sampai nih selesai 30 juz, amin misalnya. Nggak apa-apa, ayo. Berikutnya adalah kelas untuk memungkinkan. Selalu masih banyak banget yang kita masih bisa harus pelajari gitu sebetulnya. Dan berharapnya salah satu media untuk belajar itu Tafko. Belajar dan mengajar itu Tafko gitu. Mudah-mudahan anak-anak kita nanti bisa meneruskan langkah ini. Nanti anak-anak kita akan menjadi change maker berikutnya gitu, insya Allah. Itu kalau untuk 5 tahun, 10 tahun sih ya kita belum tua-tua banget sih ya, insya Allah masih muda ya. Nah, 5 tahun 10 itu jangka panjang yang tadi aku bilang. Kalau 5 tahun 10 tahun aku berharapnya Tafko itu masih kita masih sejalan, semua tim masih ada. Kemudian meluaskan dampaknya bukan hanya kepada anaknya tapi juga kepada ibu-ibunya. Ayo ibunya bikin klub tahfidz for mom online gitu kan. Kemudian kita meluaskan dampak juga ke guru-guru ngaji yang ada di pelosok-pelosok. Kita bantu mereka entah bagaimana caranya nanti gitu. Apakah kita misalnya bikin baitul mal kah atau apa, yang jelas kita berdayakan, kita tinggikan, kita support gitu guru-guru ngaji di pelosok-pelosok yang selama ini tidak terlihat oleh kamera misalnya. Karena Tafko ini salah satu aktivitas yang banyak tersorot kamera ya, karena kita online kan gitu kan. Sehingga banyak yang mengenal. Kalau guru-guru ngaji di pelosok itu kebanyakan kondisinya memprihatinkan, kemudian pekerjaannya nggak jelas, banyak yang seperti itu ya. Ini kita nggak membicarakan semuanya, tapi banyak yang kayak gitu dan kayak kalau apa ya? Jadi dianggapnya tuh kayak ya memang sudah seharusnya begitu gitu. Padahal nggak seharusnya begitu. Kan konsepnya walatan sanasibaka mina dunia juga gitu harusnya. Tapi kadang-kadang orang berpikir ketika guru ngaji di pelosok itu mulai mencari dunianya gitu, dianggapnya kayak mungkin nggak begitu gitu dianggapnya. Jadi memang kayak guru ngaji itu memprihatinkan, itu dianggap ya memang sudah harusnya sih nggak gitu menurut aku ya. Nah itu mudah-mudahan Tafko nanti bisa bantu sampai ke arah sana. Kalau kayak kita kan guru ngaji milenial gitu, Allah kasih kemudahan, alhamdulillah. Makanya kemudahan itu kita jadikan jalan untuk bisa membantu orang-orang yang lainnya dengan segmen yang sama dengan kita, yaitu salah satunya guru ngaji. Gitu, Kak. Iya, baik. Eh, Sepertinya pertanyaan sebelum terakhir nih, Mi. Karena di Oke, sini hujan alhamdulillah. dan kebasuhan ini teh. Oke, Umi. em, Kalau misalnya kadang, bukan kadang, sering bahkan kalau lagi syiar Tafko batch berapa gitu ya, untuk ada yang daftar gitu. Ada yang tanya, biayanya berapa gitu. Ketika aku bilang free gitu, kok bisa gitu. Nah, barangkali Umi bisa menjelaskan, kok bisa sih ya gitu. Udah sampai base 15 dan kemudian gratis pula gitu ya secara duniawi ya Umi ya. Nah, boleh ditanyakan, boleh 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 diceritakan strong why-nya kok bisa ya kayak gitu, bagaimana, dan silakan. Kalau untuk Tafko kenapa gratis untuk saat ini ya? Karena memang kebutuhannya juga belum terlalu besar gitu dari kita. Kalau misalnya tim kita 10 orang ini misalnya minta dihonor, itu boleh. Kalau buat aku boleh, nggak masalah. Nah, nanti berarti ada kebutuhan operasional untuk honor. Tapi sampai hari ini tidak ada tim kami yang minta dihonor gitu. Dan apa namanya, tidak ada yang pernah mempermasalahkan hal itu. Artinya semua untuk saat ini ya, bukan berarti kita toxic positivity, bukan. Tapi memang posisinya sejak awal, insya Allah malahan kebalikan, ketika ada hadiah-hadiah buat santri malah mereka yang pada ngasih gitu loh, tim-tim kita itu yang berebut ngasih gitu. Itu loh yang maksudnya
Ya ini maksudnya gimana ya? Aku juga bingung kok ada sih makhluk-makhluk Allah yang sebaik-baik ini gitu. Nah, ini yang terjadi di tim kami. Posisinya kebutuhan untuk kami harus bikin orang lain membayar itu belum ada sampai hari ini. Selama ini memang kita ada kebutuhan untuk hadiah anak-anak, kayak untuk Zoom. Sampai hari ini tercukupi. Karena banyak juga orang tua santri yang menjadi donatur melalui sponsor. Sponsornya sih sebetulnya nggak selalu signifikan ya, nggak terlalu signifikan karena hanya naruh logo dan sebagainya. Tapi hakul yakin mereka tuh niatnya memang sedekah gitu. Nah itu masuk ke catatan pengeluaran kita, dipegang langsung oleh Menteri Keuangan Tafko, dikelola dengan baik, dan cukup kita sampai hari ini. Artinya kita nggak punya kebutuhan. Aku sih orangnya ini ya, karena aku orang orang keuangan ya. Jadi aku orangnya realistis. Kalau kita butuh, ya kita bayar gitu, kita buka gitu. Bukan berarti memperjualbelikan agama, bukan. Tapi eh, memang situasinya membutuhkan operasional supaya sustain gitu. Gitu kan, supaya berkelanjutan programnya. Kalau memang kita sudah butuh. Tapi untuk saat ini belum ada kebutuhan ke sana. Kalau ke depan nanti ada kebutuhan ke sana dan kemudian Tafkol berbayar itu mungkin. Tapi untuk sampai saat ini tidak ada. Aku sih berharapnya nggak perlu bayar ya. Malah berharapnya nanti ke depannya mudah-mudahan kita bisa punya kayak semacam wakaf produktif kayak gitu loh Kak. Jadi nggak apa ya, nggak mengandalkan bayaran-bayaran dari orang itu. Justru wakaf itulah yang akan membiayai operasional kita karena dakwah itu kan memang butuh dana ya. Ilmu itu memang butuh buluho kan, butuh apa istilahnya? Ya butuh dana kan, butuh budget gitu ya. Nah, dan itu tidak bisa dielakkan. Tapi kenapa sekarang Tafko gratis ya memang karena balik lagi kebutuhannya memang masih bisa di cover sama kita semua insya Allah. Doakan aja semoga semua timnya kaya raya semua gitu. Karena tim Tafko tuh nggak cocok jadi orang miskin. Tim Tafko tuh bawaannya pengen pada ngasih mulu gitu kan. Nah, emang harus kaya bismillah gitu insya Allah. Semoga Allah mudahkan semua rezeki kita gitu. Amin. Amin, amin ya robbal alamin, masya Allah. Ini di titik memang takjub sih, Mi. Kalau kalau pakai logika memang kayak kayak nggak kejangkau gitu. Tapi itulah Allah mencukupkan. Itu Nah, mewakili alhamdulillah. pertanyaan dari wali santri sih, Mi ya sebetulnya. Ya, jadi Betul, betul, betul. itu jawabannya. Ya, Baik, ya. Ayah Bunda, sahabat Tafko gitu. Kalau ada pertanyaan selanjutnya, boleh banget ya. Nanti di kolom komentar atau di grup Wali Santri juga boleh. Insya Allah Umi siap menjawab ya. Ada hal-hal yang pengen banyak ditanyakan. Umi kata karena keterbatasan waktu dan sebelumnya ini aku masih di daerah Jabodetabek, masih jauh ke Majalengka. Jadi alhamdulillah tapi ini sudah terlaksana. Alhamdulillah terima kasih Umi sudah menyempatkan. Kita closing statement aja ya Umi ya. Boleh silahkan nih. Ya, ya, untuk judul judul hari ini kan konsistensi dari konsistensi untuk menginspirasi ya. Jadi sebetulnya kenapa judul itulah yang kemudian kita angkat, kita balik lagi ke Tafko itu lahir nggak simsalabim gitu. Meskipun ya nama nama Tafkonya memang lahir itu ya lahirnya sederhana prosesnya ya. Tapi kenapa dia bisa ada gitu DNA-nya si Tafko itu memang dimulai dari Bunda Cekatan itu. Bunda Cekatan tuh 30 hari loh kita melatihkan cara menghafal yang tanpa drama ke anak-anak saya. Anak pertama saya itu si Soleh alhamdulillah. Dan dia di akhir itu dia bilang, aku ngapalin sama Umi itu paling gampang, paling seneng kata dia. Aku paling seneng ngapalin sama Umi dan nempel nggak hilang-hilang. Ya iyalah nempel orang Umi yang baca berulang-ulang dia tinggal dengerin kemudian ya itu pakai 51331 tadi kan, ya kan. Nah itu hal itulah yang bikin kemudian lumayan bikin saya pede dan bikin kayak ya udah Bismillah berikutnya saya telatenin ini gitu. Dari Bunda Cekatan yang lama itu lanjut ke Bunda produktif. Bunda produktif itu kan bisnis ya, maksudnya larinya ke bisnis bisnis banget lah ya, bisa bisnis yang berupa karya yang materi ataupun non materi. Tapi saya tetap kekeh untuk di Tahfidz for Kids itu, alhamdulillah. Dan ternyata hal yang saya pikir kurang seksi isunya, ya ngaji kurang seksi kan, maksudnya kalau dibawa ke ranah internasional juga nggak seksi kan, ngaji Quran juz 30 lagi gitu kan. Beda kalau ngapalinnya 30 juz misalnya. Tapi kita nggak bicara seksi nggak seksi isu ini, tapi kita menelateni apa yang menjadi
apa yang menjadi concern kita gitu. Dan ternyata ketika diteladani seperti itu, sampai hari ini ketemu dengan orang-orang baik yang mensupport kami, tim-tim yang ada di tim Tafko 10 orang ini yang Masya Allah luar biasa dedikasinya. Ternyata malah jadi sesuatu yang sampai hari ini mudah-mudahan sampai berikut-berikutnya sampai ke depannya juga bisa menginspirasi dan bisa bermanfaat untuk banyak orang gitu Kak. Jadi pesan saya sih kepada teman-teman semua yang mau bergerak dari sekarang nggak usah mikirin ini nanti bakal bakal viral nggak ya, nggak usah mikirin itu gitu, nggak usah mikirin ini nanti bakal keren di mata orang nggak ya. Selama kita concern di situ, kita tahu value-nya apa, jalanin, tekunin, nanti akan kita lihat bahwa ternyata hal-hal yang kayak gini yang terlihat sepele ternyata banyak manfaat ya buat orang di sekitar kita gitu. Itu aja sih pesan dari aku mah gitu. Konsisten aja dulu dengan apa yang mau kita mulai itu, kuatin value-nya, pegang terus value-nya sampai akhir insya Allah. Ya ibarat bunga tuh dia nggak bisa menutupi wanginya gitu insya Allah. Gitu. Tafko juga insya Allah begitu. Mudah-mudahan amin. Kita doakan Tafko makin ini ya, makin berjaya di laut, darat, dan udara. Amin ya Amin. Robbal Alamin. Baik, terima kasih Umi, Masya Allah, semakin seru, konsistensi gitu ya. Ini. Terima kasih Umi untuk hari ini. Saya antarkan ke belakang panggung. Ya, terima kasih. Terima kasih juga Ibun sudah membersamai kami malam ini. Terima kasih sahabat Tafko semuanya. Kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.